Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya kepada orang tua, wali, siswa-siswi SDIT Al-Qudwah Depok yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan tenang, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan. Kemudian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa di bulan Ramadan, mungkin ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menjalankannya. Yang paling penting, yang pertama adalah mumpung masih ada waktu beberapa hari ini, kita pelajari ilmu tentang puasa, ya, dari syarat rukunnya puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya yang berkaitan tentang puasa. Kenapa? Karena kalau tanpa ilmu kita beramal, niscaya amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mumpung masih ada waktu yang sebentar ini, kita manfaatkan untuk membuka buku lagi, baca-baca, cari informasi yang berkaitan tentang puasa. Yang kedua, mulai sekarang kita tata hati kita besarkan hati kita niatkan untuk mendekatkan, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kita maksimalkan ibadah di rumah. Yang biasanya Ramadan tahun sebelumnya kita sholat tarawih, kita tadarus Al-Quran di masjid, di musola atau di langgar, ya. Untuk tahun ini kita maksimalkan semuanya itu di rumah, demi keselamatan, demi kemaslahatan bersama, ya, dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan virus corona sungkan, ya, sungkan sehingga hilang sendiri gitu maksudnya. Oke, jadi kita maksimalkan ibadah di rumah, salat tarawih bersama keluarga, kemudian kita tadarus Al-Quran di rumah, kita perbanyak baca Al-Quran, kemudian kita tahajudnya jangan lupa, kemudian di bulan Ramadan juga kita banyakin sedekah. Apalagi musim seperti ini, banyak orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Sedikit kita bantu, kalau bisa banyak ya banyak, semampu kita. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Kesempatan yang luar biasa ini, ya. Allah akan lipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Virus corona aslinya itu banyak hikmahnya, banyak banget hikmahnya. Di antaranya yang pertama adalah kita menjadi manusia yang senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya gak tahu doa bagaimana ketika menghadapi wabah virus, akhirnya kita tahu
Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayyi'il asqam, dan lain sebagainya, doa-doa yang seterusnya. Kemudian kita kunut nazilah. Jadi kita menjadi manusia yang senantiasa banyak doa, karena doa itu juga anjuran agama, perintah Nabi Muhammad SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi karena adanya corona ini, kita jadi semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sering menjadi manusia yang super menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dikit-dikit cuci tangan, kemudian belum lagi pakai hand sanitizer, belum lagi nanti mau keluar kita bawa pakai masker, wajib pakai masker, dan seterusnya. Jadi banyak hikmah dengan adanya corona ini. Jadi kita harus berterima kasih juga sama corona. Kemudian karena corona juga kita jadi sering kumpul di rumah, bermain, bercanda, yang biasanya cuma mungkin malam baru jumpa dengan orang tua, malam berjumpa dengan anak. Kalau sekarang kita 24 jam jumpa dengan keluarga kita di rumah. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa di sini. Akibat corona juga kita jarang keluar rumah. Sehingga kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tipis sekali. Bagaimana tidak? Mata yang biasanya di luar melihat beraneka ragam, ya. Kemudian belum lagi mulut ketika berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan sahabat. Kemudian hati ketika melihat orang lain yang seperti dan seterusnya. Kemudian kaki yang biasanya kita pakai melangkah kemana, tempat maksiat. Ketika musim corona, kaki kita selamat dari hal-hal yang melangkah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu adalah di antara hikmah daripada virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengambil hikmah daripada musibah atau wabah yang sedang kita alami ini. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita sering banyak di rumah, otomatis semuanya anggota tubuh kita terjaga dari maksiat-maksiat, insyaallah. Ya, kecuali mata ini biasanya, ya, lihat tontonan televisi atau video-video YouTube dan seterusnya yang tidak baik. Mungkin di bulan Ramadan stop daripada nanti bisa merusak pahala puasa kita. Sayang banget kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, percuma. Jadi televisi, kemudian tontonan yang lain coba dikontrol, ya. Kalau bisa ya nggak usah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti kita memberikan kepada kita bisa beribadah di malam-malam Ramadan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga, dengan maksimal. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, luar biasa. Kita sholat 1 rakaat di situ di malam itu, ketika Allah menerima sholat kita, maka kita sama dicatat sholat selama 1000 bulan. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat virus corona ini dari muka bumi, khususnya di negeri kita Indonesia tercinta.
sehingga nanti kita bisa beribadah dengan tenang, kita tarawih dengan teman-teman, dengan sahabat di masjid, bisa banyak hal yang kita laksanakan. Kemudian bisa mudik ya, mudah-mudahan ala kulli hal apapun nanti kata pemerintah, coba kita ikuti ketika itu membawa maslahat untuk umat ya, kita mencoba untuk mengikutinya. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah berfatwa, maka kita harus mengikutinya. Baik, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyil asqam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur pada kita semuanya sehingga bisa beribadah pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kemudian berjumpa dengan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita diangkat, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita terlahir kembali di dunia ini. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.